Siang ya, Wei. Good afternoon semuanya. Selamat sore dan selamat bergabung. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Ya, sebelum kita mulai webinar kali ini, aku mau nanya nih, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik, Kak. Oke. Sli, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih dapat berkumpul join di webinar kali ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Yang saya hormati teman-teman saya, my team, Lydia Hutayan sebagai presenter dan Cindy Napitupulu sebagai moderator. Dan teman-teman semuanya yang join pada webinar kali ini. Terima kasih. Kemudian, sebelum kita memulai, before we start our webinar, let's know the rules. Pertama, gunakan nama lengkap saat bergabung di room Zoom, berpakaian sopan dan aktifkan kamera. Peserta dimohonkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau memute saat kegiatan webinar berlangsung. Kemudian, peserta wajib hadir dan mengisi absen. Link absen akan diberikan pada chat box Zoom. Kemudian ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang akan dipadu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan nama. Dan yang terakhir dan yang paling penting, saat presenter memberikan materinya, tolong untuk semua peserta tidak mencoret materi yang diberikan atau PPT-nya. Terima kasih. Saya akan memberikan selanjutnya kepada moderator. Kepada Cindy, saya persilakan. Okay, good afternoon everyone. I'm so thankful to all of you guys to join our webinar today. So, our tema is love yourself and subtema is don't be insecure. Terima kasih banyak kepada teman-teman kami yang sudah mau masuk atau hadir ke dalam webinar kami. Kami harap kalian akan mengerti mengenai materi isi webinar kami dan semakin terinspirasi oleh webinar kami. Saya serahkan kepada presenter Lydia Teresia Utahaya. Hello everyone, I'm Lydia Hutahayan from Senior High School of Negeri 1 Bandar, and today I'm as presenter. I want to introduce my team, Katrina Pasaribu as host and Cindy Adeliana Pitupulu as a moderator. Today, I want to talk about how to love yourself. Nah, di sesi ini saya akan membahas tentang love and self-love dan insecurity. Di sini kami membuat materi tentang love yourself karena masih banyak di antara kita yang kurang bersyukur sama apa yang Tuhan kasih dan susah mencintai diri sendiri karena sering insecure. Nah, dan juga karena insecure ini dia sering membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, love yourself adalah tema kami dan subtemanya adalah don't be insecure. Nah, in this time, I will open this webinar with one quote. The relationship with yourself set the tone for every other relationship you have. Artinya, hubungan kita dengan diri kita sendiri itu sebenarnya mempengaruhi hubungan kita dengan yang lain. Dan bagaimana cara kita memperlakukan diri kita
merupakan bagaimana cara kita memberitahu kepada orang lain untuk memperlakukan kita seperti apa. Jadi, kalau teman-teman masih memiliki hubungan yang kurang baik dengan diri sendiri, silakanlah berdamai dengan dirimu. Atau mungkin Anda kesal, sedih, marah, kecewa, bahkan frustasi sama diri sendiri. Sebenarnya teman-teman juga mengajarkan kepada orang lain bahwa kau juga berhak membenciku karena aku juga membenci diriku. Kau berhak kecewa sama aku karena aku juga kecewa sama diriku sendiri. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, karena tadi bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri itu sangat mempengaruhi bagaimana hubungan atau pergaulan kita dengan yang lain, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri sendiri. Mengapa kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu? Because this is the most basic thing we have to do. Ya mungkin terdengar aneh. Gimana sih mencintai diri sendiri itu? How about loving yourself? Nah, mencintai diri sendiri didefinisikan sebagai berbagai tindakan cinta kasih yang kita lakukan terhadap diri kita dan bentuk penghargaan untuk diri sendiri yang dapat mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. Dengan kita memberikan waktu istirahat saat kita lelah, itu juga sudah bentuk mencintai diri sendiri. Nah, sebenarnya dalam mencintai diri sendiri itu banyak praktik-praktik yang mungkin banyak sekali kondisi yang membuat kita sulit untuk sayang pada diri kita sendiri. Sulit untuk melakukan sesuatu yang baik pada diri sendiri. Nah, maka dari itu, kita perlu tahu apa sih sebenarnya manfaat dan pentingnya untuk mencintai diri sendiri itu. Nah, pentingnya mencintai diri sendiri itu terdapat dua aspek. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dan meningkatkan kesehatan fisik. To loving yourself is so important because when we love ourselves, it can improve our mental and physical health. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Mencintai diri sendiri berarti mengenali dan fokus pada diri sendiri tanpa membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, dalam konteks ini, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, baik dari segi akademis, dari segi materi, dari segi prestasi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus meningkatkan kesehatan mental? Karena dengan demikian, kita akan berfokus pada pengembangan diri dan memanfaatkan emosi yang lebih positif dalam menjalani hidup. Yang kedua, dengan mencintai diri sendiri, we can improve our physical health. Nah, dengan mencintai diri sendiri, kita akan bergerak melakukan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, seperti memperhatikan makanan yang kita konsumsi, karena kita memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita bisa bergerak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti olahraga, memakan makanan bergizi, dan tidak memakan makanan yang sembarangan. Nah, tapi mungkin kedengarannya, oh iya, yang mencintai diri sendiri itu penting, sangat penting. Tapi pada praktiknya, sebenarnya untuk mencintai diri sendiri itu banyak tantangannya. Nah, tetapi tantangan yang paling utama, but the biggest challenge is insecure. If we don't love ourselves, it's a sense of insecure. Jika kita tidak cintai diri kita, yang ada itu malah rasa insecure. Nah sekarang, apa sih insecure itu? What is insecure? Nah, insecure adalah rasa tidak aman secara psikologis, baik pada aspek tertentu maupun secara general. Nah, jadi beda-beda ya teman. Ada orang yang insecure-nya itu hanya dalam konteks akademis. Contohnya akademis itu ya seperti prestasi. Misalnya temannya mendapatkan prestasi juara 1, sedangkan dia tidak. Nah, di situ dia insecure. Kenapa dia bisa dapat, aku enggak? Nah, padahal dia juga bisa dapat, cuman kurang usaha saja. Nah, jadi di saat kita insecure itu, kita susah mau ambil keputusan. Dan ada juga yang secara general. Nah, secara general ini,
di dalam semua aspek dalam hidupnya itu, dia selalu merasa khawatir, merasa nggak aman. Nggak nyaman dalam keluarga, dalam teman, dalam persahabatan, dan lain-lain. Nah, rasanya itu kayak banyak kekhawatiran yang muncul, tapi sifatnya nggak bisa dibuktiin. Itu sebenarnya bisa nggak sih? Aku mampu nggak sih melakukan itu? Aku bisa nggak sih melakukan ini? Nah, hal seperti itulah yang sering terjadi jika kita insecure. Jadi, cek-cek juga ya dalam diri kita. Sebenarnya, apakah rasa insecure itu sudah tumbuh atau nempel dalam diri kita? Kalau sudah ada pun, sebesar apa? Karena besar kecilnya itu juga sangat mempengaruhi bagaimana nantinya kita menampilkan diri di lingkungan. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan dan kemudian saya kembalikan ke moderator untuk pembagian link absensi. Kepada moderator, saya persilakan. Oke, bagi teman-teman tolong isi link absensi yang akan saya kirim di kolom chat. Isi dengan nama lengkap ya. Saya kembalikan lagi kepada presenter, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada presenter tentang materinya, tanya saja lewat kolom chat. Terima kasih. Nah, sembari teman-teman mengisi link absensi, ada yang mau tanya jawab? Jika tidak ada, biar kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baiklah teman-teman, kami hitung sudah selesai. Nah, materi yang berikutnya. Penyebab insecure. Yang pertama, there are unpleasant experience. There are unpleasant experience, yaitu adanya pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, kita mungkin punya pengalaman kegagalan terhadap sesuatu. Gagal dalam nilai ujian, gagal dalam mengikuti olimpiade, gagal dalam UTBK, SNMPTN, dan lain sebagainya. Nah, di sini itulah yang insecure itu. Namun, pengalaman yang tidak menyenangkan itu, seperti kegagalan atau penolakan, rentan menimbulkan insecurity dalam diri. Yang kedua, negative self-view. Negative self-view adalah pandangan negatif pada diri. Nah, di sini, kalau kita udah benci ke diri kita sendiri, udah ngerasa bahwa kayaknya aku udah nggak mampu berbuat apa-apa lagi. Akhirnya rasanya nggak nyaman. Kita ngerasa kita nggak punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Kita merasa nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari diri kita, yang bisa kita bagi ke orang lain. Sehingga ketika menghadapi permasalahan, kita ngerasa bahwa ini nggak aman, aku pasti nggak bisa melakukan ini, aku pasti nggak mampu, karena aku tahu aku sering gagal. Nah, di sini itu bisa dibilang nggak berani mencoba. Nah, yang ketiga itu ekspektasi lingkungan. Nah, ekspektasi lingkungan ini
Jika ekspektasinya dalam jumlah yang tepat, itu sebenarnya dapat memotivasi kita. Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi dari lingkungan seringkali justru menimbulkan perasaan tidak aman dan keraguan-raguan. Nah, contohnya itu dalam lingkungan keluarga. Contohnya orang tua mengharapkan kita untuk masuk ke perguruan tinggi yang terbaik, namun kita sendiri menyadari bahwa kemampuan kita tidak sampai situ. Jadi di sini tuh ekspektasi lingkungan itu yang membuat kita semakin ragu-ragu dan semakin insecure terhadap memutuskan sesuatu. Nah, ketika insecure itu dampak apa sih yang bisa ditimbulkan? Nah, ketika insecure, dampak-dampak yang ditimbulkan itu yang pertama, sulit mengambil keputusan. Ketika sulit mengambil keputusan, nah di sini tuh karena kita ngerasa bahwa kalau aku ngambil keputusan ini nanti gimana ya? Konsekuensi negatifnya gimana? Aduh, nanti kalau aku ambil keputusan yang ini jadi rugi sendiri, malah makin ribet masalahnya. Malah makin sulit, makin susah dipecahkan. Yang kedua yaitu berpengaruh terhadap ketenangan diri. Nah, saat kita insecure, ini seringkali terjadi. 3 hal ini sangat sering terjadi dalam diri kita. Berpengaruh terhadap ketenangan diri. Pasti ya, karena kita rasanya nggak nyaman. Dikit-dikit mikirnya serba salah. Dikit-dikit ngerasa mungkin nanti akan jadi gini. Dampak negatifnya pasti akan timbul. Dan banyak negatif thinking lainnya yang ada di dalam pola pikir kita yang kurang sehat itu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak tenang dalam menyelesaikan masalah. Yang ketika ada permasalahan, rasanya nggak tenang, ngerasa bahwa saya nggak mampu menyelesaikan permasalahan ini, takut malah jadi ribet, nggak kelar-kelar. Padahal dalam menyelesaikan masalah itu, kita membutuhkan ketenangan dalam diri kita. Kita membutuhkan kondisi yang tenang, agar kita dapat berpikir dengan tenang. Malah mungkin butuh teman diskusi, teman sharing untuk berbagai masalah. Dan juga kita pasti membutuhkan untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang ada, dan banyak lain sebagainya. Namun karena rasa insecure itu, kita tidak menyelesaikan masalah secara maksimal. Nah, tadi kita udah tahu sebenarnya apa itu self-love, apa itu insecure, dampaknya dalam kehidupan kita gimana kalau kita mengalami itu. Dan sekarang kita berusaha untuk memahami how to deal with insecurity and it change self-love. Gimana sih cara untuk menghadapi insecure yang kita punya, dan gimana sih cara ningkati rasa cinta ke diri sendiri? Nah, insecurity and it change self-love ini merupakan 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, sadari diri. Nah, kesadaran diri artinya menyadari emosi dan pikiran yang kita miliki, serta perilaku yang kita lakukan tanpa menghakimi diri sendiri. Nah, kesadaran diri juga membuat kita bertindak berdasarkan pengetahuan mengenai diri kita, bukan pada apa yang orang lain ingin kita lakukan untuk mereka. Dalam konteks sadari diri ini, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan untuk dirimu sendiri. Jangan peduli sama apa yang orang lain minta. Yang kedua, memaafkan kesalahan di masa lalu. Konteks memaafkan dalam webinar ini yaitu bukan berarti kamu menyetujui atau membenarkan kesalahan di masa lalu. Tetapi konteks memaafkannya itu berarti menerima kondisi atau situasi yang telah terjadi di masa lalu seutuhnya dan membuka diri untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, dalam konteks ini, jadikanlah kesalahan di masa lalumu itu menjadi pelajaran hidup. Apa yang salah yang kau lakukan di masa lalumu, jangan ulangi lagi untuk kedepannya agar kau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita berhak untuk hidup tenang. Kita berhak untuk menerima pengalamannya. Dengan menerima pengalaman yang tidak nyaman sebagai bagian dari hidupmu. Jadi, jadikanlah itu sebagai pelajaran. Karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang ketiga,
Menemukan hal positif dalam diri. Menemukan hal positif dalam diri membantu kita memahami bahwa diri kita itu berharga. Keberhargaan diri ini akan meningkatkan rasa cinta pada dirimu. Nah, dalam hal ini, temukanlah hal positif yang ada dalam dirimu. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi galilah, refleksikan dirimu. Apa hal positif yang ada dalam dirimu, kembangkan, lalu timbulkan ide-ide atau inovasi-inovasi yang baik, ciptakan, lalu terapkan dalam kehidupanmu agar orang lain dapat lihat bahwa kau itu mampu, kau itu ternyata bisa. Jangan insecure dulu. Yang keempat, tetapkan batasan. Berikan batasan dengan memulai mengatakan tidak untuk pada hal-hal yang tidak baik, untuk dirimu atau yang membuatmu tidak nyaman. Nah, yang terakhir, bijak dalam membandingkan. Membandingkan diri seringkali memunculkan lebih banyak dampak negatif seperti insecure. Nah, seperti yang tadi, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi diri orang lain. Membandingkan ada dua jenis, upward comparison and downward comparison. Nah, dengan dua hal ini, ketahuilah kapan kau harus melakukan upward dan kapan kau harus melakukan downward comparison. Ingatkan diri bahwa sebaiknya kamu bandingkanlah dirimu dengan siapa kau di masa lalu. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Di akhir webinar, saya ingin menyampaikan bahwa change your insecure to be thankful. Thank you. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih kepada presenter kita yang telah menyajikan materi. Bagaimana teman-teman, menarik kan materi dari presenter kita? Jadi menurut kesimpulan saya, love yourself itu dimulai dari mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Karena apa sih yang kita dapat daripada insecure? Hanya kan merusak psikologis kita juga fisik kita. Jadi love yourself itu bisa dimulai dari menyadari kemampuan diri kita sendiri dan terus yakinkan diri bahwa kita pasti bisa lebih maju daripada diri kita yang kemarin. Don't blame yourself and love yourself before you love someone else. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya kepada presenter, bisa di-chat melalui kolom chat dan berikan nama serta asalnya. Terima kasih, saya kembali. Kepada Bu Celia yang baru saja bergabung, selamat datang Bu di webinar kami. Kami mohon bantuannya. Dan kepada teman-teman kami, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Atau adakah yang Maaf ingin ya. menambahkan pengalamannya? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Pada Bu Celia, tadi apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada kami? Dilanjutkan aja dulu sampai selesai ya. Kan masih tanya jawab. Oh, baik Bu. Iya, kepada teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh dilanjut. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya,
kami akan tutup. Saya akan kembalikan kepada. Okay, guys. Now we are in the end of this webinar. Maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung dari awal webinar ini hingga akhir. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Untuk teman-teman semuanya udah bisa live ya teman-teman. Terima kasih. Rekamannya dimatikan dulu.